Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Cindy Triagustini, mahasiswa aktif dari Universitas Bagiri Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester ke-6. Di sini saya akan menjawab soal tentang pengembangan pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra SD yang diampu oleh dosen Ibu Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal tentang pengembangan pembelajaran. Berikut videonya. Soal pertama, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif negatif dari pengembangan pembelajaran. Mengapa seorang guru itu perlu melakukan pengembangan pembelajaran? Karena agar anak-anak itu lebih memahami dan lebih mengerti penjelasan yang dilakukan oleh guru, karena penjelasan itu dibuat secara bervariasi sehingga dengan pembelajaran yang dibuat secara bervariasi itu dapat menciptakan semangat belajar untuk siswa. Dampak positif dan negatif dari pengembangan pembelajaran itu, yang pertama dampak positifnya yaitu siswa itu lebih memahami dan lebih mengerti penjelasan yang dilakukan oleh guru karena penjelasan tersebut dikembangkan oleh guru. Yang kedua, lebih menarik perhatian siswa sehingga membuat siswa itu bersemangat untuk belajar. Nah, untuk dampak negatifnya dari pengembangan pembelajaran yaitu penyalahgunaan pengetahuan yang dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan tindakan tertentu. Soal kedua, jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Faktor-faktor yang harus dilakukan oleh guru sebelum melakukan pengembangan yaitu yang pertama faktor stimuli belajar, yaitu faktor stimuli belajar itu adalah faktor pendorong siswa, di mana di sini guru harus lebih mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor pendorong belajar siswa itu seperti apa, seperti dilihat dari materi pembelajarannya, dilihat dari waktunya, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada faktor penentuan metode pembelajaran. Nah, di sini pemilihan metode pembelajaran yang tepat itu sangat berperan penting dalam melaksanakan suatu pembelajaran, karena dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat membuat suatu pembelajaran itu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Soal ketiga, sebutkan apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan berikan alasan saudara. Selain bahan ajar, yang harus dikembangkan oleh guru adalah kreativitas siswa, di mana di sini siswa itu dituntut lebih berperan aktif serta kreatif dalam suatu pembelajaran, karena kreativitas siswa itu akan muncul apabila lingkungan di sekitarnya itu menunjang mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Kreativitas di sini adalah seperti menemukan hal-hal baru, membuat sesuatu yang baru, atau tentang kreativitas melakukan sesuatu. Soal keempat, coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar itu ada 3. Yang pertama itu menganalisis kurikulum. Nah, menganalisis kurikulum di sini adalah menentukan kompetensi-kompetensi seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Lalu yang kedua ada menganalisis sumber belajar. Menganalisis sumber belajar di sini caranya adalah dengan menginventarisasikan ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga ada memilih dan menentukan sumber belajar. Nah, memilih dan menentukan sumber belajar di sini ada 3 prinsip untuk dijadikan pedoman. Yang pertama itu ada relevansi, yang kedua itu ada konsistensi, dan yang ketiga itu ada kecukupan. Soal kelima, jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembuatan pengembangan bahan ajar, yang pertama itu isi dari
isi dari bahan ajar itu harus jelas, yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, di situ isinya harus sesuai dengan yang ingin dicapai. Terus yang kedua tentang bahasa. Bahasa di sini harus bahasa yang digunakan itu bahasa yang jelas dan dimengerti oleh siswa. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.